Rakyat Indonesia jangan sombong dan bongkak dengan bertindak agresif termasuk membaling telur ke bangunan kedutaan Malaysia di Jakarta hanya disebabkan pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan terhadap rakyatnya yang melakukan jenayah di negara ini. Pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Terungkap, polisi Malaysia berbohong dalam kasus penembakan brutal terhadap 5 pekerja migran Indonesia oleh pihak otoritas Malaysia saat ingin keluar dari negara tersebut secara ilegal pada Jumat tanggal 24 Januari lalu. Menurut kesaksian para korban yang saat ini sedang berada di rumah sakit Malaysia, mereka dicegat oleh pihak APRM yang diduga sudah mengikuti. Kemudian diperingatkan dengan lampu tembak. Menurut pengakuan dari para korban, tidak ada perlawanan dan tidak ada parang. Gak mau tahu, Malaysia harus tanggung jawab terhadap 5 WNI yang jadi korban. Indonesia gak boleh diam aja. Kita sudah mewawancarai 3 orang yang kena itu, dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada penggunaan dan tidak ada penangkapan sebagaimana disampaikan oleh pihak polisi Diraja Malaysia. Enak kali kalian ya, polisi Malaysia. Ya, main hakim sendiri, suka-suka sama rakyat Indonesia. Kalau memang ada rakyat Indonesia yang bekerja, ya, menjadi pekerja migran yang tidak punya izin, tidak punya dokumen resmi, tertibkan dong, tangkap, tahan, proses berdasarkan undang-undang kalian, ya, berdasarkan hukum yang berlaku di sana. Jangan asal main dor-dor dong, ya. Itu namanya main hakim sendiri, bos. Polisi Malaysia harus bertanggung jawab terhadap 5 WNI yang menjadi korban, terutama terkhusus ya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari saya pribadi ya untuk keluarga Bapak Basri, salah satu WNI yang jadi korban polisi Malaysia. Dan saya doakan semoga 4 lainnya bisa segera sembuh, pulih dan memberikan kesaksian ya betapa serahnya itu polisi-polisi Malaysia itu. Pak Cik, Mak Cik, saya mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh 5 pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Dan saya pun sama sekali tidak membenarkan tindakan ilegal mereka sebagai alasan untuk perlakuan yang mereka terima. Pelanggaran tersebut memang tidak bisa dibantah, dan mereka seharusnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kita harus bertanya, apakah sebuah pelanggaran administratif seperti ini layak dibayar dengan tindakan brutal yang menghilangkan 1 nyawa dan melukai 4 lainnya? Apakah kesalahan hukum dalam mencari nafkah harus dibayar dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Hukum itu harus berbicara tentang kemanusiaan, karena setiap individu berhak diperlakukan layak sebagai manusia. Meskipun mereka melanggar hukum negara Malaysia, itu tidak memberi hak kepada aparat untuk melakukan eksekusi di tempat. Mereka berangkat ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah, bukan pemberontak. Kehilangan nyawa dan luka-luka yang dialami 5 PMI ini adalah tragedi yang tak seharusnya terjadi. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Tindakan kekerasan yang mematikan terhadap mereka yang tidak bersenjata sangat sulit dibenarkan. Ketika terjadi pengejaran, diduga kapal APMM tidak dapat mengejar, maka terjadilah penembakan brutal sehingga menyebabkan seorang WNI meninggal dunia dan 4 lainnya terluka. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ni sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh itu. Itu yang sepatut-patutnya.
Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu, memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni. Di sisi lain, pakar hubungan internasional Dina Prapto Raharja menyebut jika penembakan ini suatu penyelewengan kekuasaan, yang mana menyebut jika pihak APMM telah menyalahi prosedural sehingga telah menghilangkan nyawa manusia. Dan itu ekuivalen dengan sebenarnya Coast Guard, jadi penjaga pantai. Jadi dia statusnya sebenarnya sipil. Kalau ada pelanggaran atau apapun, bukan dia yang punya tugas untuk menindak, karena statusnya tadi sipil, dia menginduknya kepada Kementerian Dalam Negeri di Malaysia. Pasti ada satu kesalahan prosedur yang telah terjadi di pihak Malaysia, sehingga terjadi penggunaan kekerasan yang luar biasa sehingga fatal akibatnya. Itu hanya bisa dibenarkan jika untuk tujuan melumpuhkan, jadi bukan untuk mematikan. Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Kronologi ya, sehingga kemudian yang mengakibatkan adanya motif penembakan itu. Menurut Anda mana yang lebih masuk akal? Saya lebih percaya keterangan masyarakat kita dan jangan pernah percaya keterangan yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Karena begini Mas, peristiwa ini bukan peristiwa pertama kali. Dan kalau kita mau membongkar bobrok kejahatan perlakuan aparat-aparat Malaysia kepada para pekerja migran kita, itu banyak kasus, tidak hanya dalam kasus penembakan. Satu misalnya, kalau kita bicara PMI prosedural ke Malaysia, ini tidak berdiri sendiri, dilakukan oleh sindikat mafia yang ada di Indonesia. Tapi oknum Malaysia itu justru menginginkan orang kita berangkat secara ilegal. Nah, ilegalnya pekerja kita di Malaysia itu menjadi alat sandera agar pekerja kita dibayar murah. Jadi ini jelas simbiosis mutualisme antara Indonesia dengan sindikat dan mafiana dan juga pihak Malaysia. Kedua, tidak kasus penembakan ini. Bagaimana perlakuan mereka, ya, kata-kata verbal yang tidak senonoh, kasar, selalu memanggil Indon pekerja kita, mereka yang dirazia kemudian menjalani proses hukum, divonis penjara, ternyata setelah masuk ke detensi tahanan Malaysia, itu lamanya melebihi vonis ya yang dijatuhkan oleh pengadilan Malaysia. Mereka mengalami double penalty misalnya. Nah, di tahanan mereka dirampas harta benda mereka, kalung, cincin, gelang, kemudian handphone, bahkan harta benda mereka ini diakui oleh semua anak-anak bangsa kita. Jadi segera Indonesia tidak boleh memandang remeh peristiwa ini peristiwa yang berulang. Kemudian kita harus melakukan renegosiasi secara berani dengan Malaysia. Indonesia, para pejabatnya tidak boleh bermental inlander, karena sering saya mendengarkan dari dulu saya masih kepala BP2MI, ketika saya bersuara keras, mereka selalu menggunakan bahasa kita tidak boleh keras karena kita ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, ini harus dihentikan demi dignity merah putih kita, demi harga diri negara kita. Nota diplomatik harus segera dikeluarkan, sikap protes harus segera dilayangkan, kemudian meminta agar Malaysia melakukan pengusutan dan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada para pelaku. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah meminta Malaysia Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta dengan tegas agar pemerintah Malaysia menginvestigasi kasus penembakan 5 warga negara Indonesia oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Prabowo mengaku sudah membahas kasus penembakan itu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat keduanya bertemu pada awal pekan ini. Mantan Menteri Pertahanan ini yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan terkait kasus ini. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan seluruh masyarakat agar jangan mau ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Dalam hal ini jangan mau disalurkan sebagai tenaga kerja ilegal ke beberapa negara. Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Di rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa
pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Apa pendapat Anda?